Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di Majelis Rohis Landaker untuk membahas kitab Aqidatul Awam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Hari ini kita akan menghatamkan pembahasan kitab Aqidatul Awam. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari majelis ini. Sebelum mulai, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah, majelis kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan berkah kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustadz Aib untuk memulai kajian nih. Terima kasih Pak Dr. Pringgo serta Bapak Ibu Jamaah Rohis Landakers yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن rahmatik ya arhamar rahimin. Yang berbahagia dan sama-sama kita hormati seluruh jamaah Bapak Ibu dokter dan seluruh keluarga besar jamaah Rohis Landakers dimanapun berada yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga untuk moderator sekaligus pembawa acara kita yaitu Bapak Dr. Pringgo. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, ampunan, dan ridho untuk Bapak Ibu semuanya dan untuk kita semuanya. Dan sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diridhoi oleh Allah, diberikan kesehatan, keselamatan, juga keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Tidak lupa sebelum mengawali pembicaraan kita, yaitu kajian dari kitab Aqidatul Awam, kita terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Kita doakan khususnya untuk kita semuanya dan untuk seluruh keluarga besar jamaah Rohis Landakers dimanapun berada, termasuk keluarga besar semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, semoga Allah memberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan hidup dan kehidupan Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga juga melindungi Bapak Ibu dan keluarga besar semuanya dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari semua makhluk jahat yang nampak atau yang tidak nampak, atau mungkin juga dari makhluk jahat, makhluk yang berniat jahat, juga dijauhkan dari, dilindungi oleh Allah dari semua bala, wabah, bencana, penyakit, termasuk dari wabah corona ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, yang senantiasa khususnya dalam menghadapi corona ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan semoga dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah selama Bapak Ibu menjalankan tugas yang mulia ini. Tidak lupa juga untuk seluruh keluarga Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga mereka, melindungi mereka dari semua hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk dari wabah corona ini. Termasuk kita sama-sama berdoa mudah-mudahan untuk keluarga besar Rohis Landakers khususnya, jika ada yang saat ini sedang sakit, semoga Allah menyembuhkannya. Yang sedang sulit, semoga Allah memberikan jalan keluar. Yang punya hajat keinginan, semoga Allah mengabulkannya. Dan yang mempunyai hal-hal yang tidak atau hal kesulitan, kesempitan, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar dan kemudahan. Pun demikian kita doakan bersama, mudah-mudahan negara kita tercinta Indonesia
pun juga negara-negara yang lain segera terbebas dan terhindar dari wabah corona. Khususnya di Indonesia yang saat ini sedang agak naik jumlahnya, mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah corona ini dan Allah memberikan kekuatan, kesadaran untuk seluruh masyarakat Indonesia khususnya, umumnya untuk seluruh masyarakat dimanapun untuk mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang disarankan oleh Bapak Ibu dokter dimanapun berada. Tidak lupa juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi hidup dan kehidupan kita, memberikan kesehatan untuk kita, kelancaran untuk kita, kemudahan untuk kita, dan keberkahan juga ridhonya di dunia ini dan di alam akhirat kelak. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah pada pertemuan sekarang, yaitu pertemuan yang ke-13 dari kitab Aqidatul Awam, insya Allah kita akan mengkhatamkan atau menamatkan bahasan dari kitab Aqidatul Awam ini pada kesempatan kali ini insya Allah. Dan insya Allah saya sebagaimana telah saya kirimkan ke Pak Dr. Pringgo dan tentunya ke Bapak Ibu, matan dari kitab Aqidatul Awam dari awal sampai akhir. Yang jumlahnya ada 57 bait nazam. Ada 57 bait nazam. Sebagaimana biasanya sebelum kita mengawali pembahasan kitab mulia ini, yaitu Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Misri Al-Makki, mari kita terlebih dahulu membaca sama-sama membaca yaitu nazam dari kitab Aqidatul Awam ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi hidup dan kehidupan kita dan Allah senantiasa mengabulkan hajat-hajat kita. Dan ini termasuk kitab yang mulia dan bahkan kata para ulama penulis kitab Aqidatul Awam yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuqi ini adalah di antara kelebihannya adalah orang yang sangat terkabul doanya. Doa-doanya sangat makbul. Setiap beliau berdoa, beliau makbul. Termasuk setelah membaca kitab beliau ini. Baik, kita mulai membaca sebagaimana telah saya kirimkan ke Bapak Ibu berbahagia. Kita baca dari awal sampai akhir insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Thumma as-salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min arabi bighairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfaz li khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa 'ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waghtanim hum adamun idrisu nuhun hudu ma' salih wa ibrahimu kullun muttaba' lutun wa ismailu ishaku kata yaqubu yusufu wa ayyubu ihtada syu'aibu harunu wa musa wal yasa' dzulkifli dawudu sulaimanu taba' Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha khatimun da'ghaya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu
والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان احتذى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمات في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه آمنة الزهرية أرضعه حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابناهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات احتذاء وقبل. Nah, ini kemarin sudah sampai sana tentang paman-paman Rasulullah SAW. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang tentang Isra Mi'raj sampai akhir dari kitab ini. Wa qabla hijratin nabiyil isra min makkatin laylan liqudsin yudra wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa inhisarin waftarad alaihi 5 ba'da 50 farad wa ballagha al-ummata bil isra'i wa fardi 5 bilam tira'i qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa ahlahu wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah nazimu tilka ahmadul marzuqi man yantami lis-sadiqil masduqi walhamdulillahi wassalla wasallama ala nabiyyi khairi man qad 'allama wal ali was-sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadyin yaqtadi wa as'alul karima ikhlasal amal
ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمال تاريخها لحي غر جمال سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. Alhamdulillah, demikian matan dari kitab yaitu Aqidatul Awam, semuanya ada 57 bait. Alhamdulillah, insyaallah pertemuan terakhir sekarang mengkhatamkan dari kitab yang insyaallah penuh berkah ini, kitab Aqidatul Awam. Baik, kita jelaskan yaitu tentang yang berikutnya, yaitu tentang bait yang ke-46 berkaitan tentang Isra Mi'raj. Ini Syekh Ahmad Marzuki menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Beliau menjelaskan dalam beberapa bait dari bait yang ke-46 sampai bait ke-50. Kata beliau, wa qabla hijratin nabiyyi, dan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW, maksudnya sebelum hijrah beliau ke Madinah, al-Isra, nah beliau yaitu diberikan nikmat oleh Allah yaitu dengan jalan diisrokan, melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Al-Isra, Isra. Jadi Isra ini terjadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sekali lagi, wa qabla hijratin nabiyyi, dan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, Al-Isra terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Al-Isra ini dari mana? Isra ini min Makkatin, dari Makkah. Lailan, pada waktu malam hari, terjadinya pada waktu malam hari. Karena itu kata Isra. Jadi Isra secara bahasa adalah berjalan pada waktu malam hari. Itu Asra, Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, dalam surat Al-Isra. Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya. Lailan, pada malam hari, liqudsin. Li di sini maksudnya ila. Yaitu dari Mekah, liqudsin ila Qudsin, maksudnya ke Kudus. Kudus ini maksudnya adalah ke Palestina. Yaitu ke Al-Quds sekarang, sebutnya dengan Al-Quds. Nah, Al-Quds di mana tempat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa berada. Jadi Isra dari Mekah ke Al-Quds, yaitu ke Palestina, yudro, nah, jelas-jelas diketahui. Kemudian wa ba'da Isra'in, setelah terjadi peristiwa Isra, yaitu dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram yaitu ke Masjidil Aqsa, urujun lis sama, kemudian Nabi Muhammad ditaikkan, Mi'raj. Mi'raj ini artinya naik. Mi'raj naik kemana? Lis sama, ke langit. Hatta ra'an nabiyyu, sampai di langit Nabi Muhammad melihat, yaitu Allah, kallama, dan kemudian Allah berfirman dengan Nabiullah Muhammad SAW. Namun nanti kita akan jelaskan, bukan berarti bahwa Allah ada di langit ini, tidak. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah berbeda dengan makhluk seperti yang telah kita bahas. Beliau tidak menempati ruang, tidak terbatas dengan waktu, tidak berada di sebuah tempat, tapi Allah ada. Karena tempat itu adalah ciptaan Allah, dan Allah sudah ada sebelum tempat itu ada, sebelum waktu itu ada, sebelum hal-hal lainnya ada. Nah, jadi maksudnya di langit ini adalah tempatnya Nabi Muhammad, bukan tempatnya Allah. Jadi Nabi Muhammad bertemu dengan Allah atau berfirman dengan Allah di langit. Maksud di langitnya bukan Allah, tapi siapa? Nabi Muhammad SAW. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala tidak menempati ruang dan waktu. Allah ada, tapi Allah tidak Allah ada dan tidak menempati waktu ataupun ruang. Dan Allah juga berbicara dengan Nabi Musa di bumi. Allah juga berbicara dengan Nabi Yunus, atau dalam sebuah riwayat atau sebagian ulama, yaitu dengan Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Ini artinya bahwa bagi Allah mau langit mau bumi semuanya sama. Jadi sekali lagi, ini ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika Isra Mi'raj, sekali lagi bukan berarti Allah ada di langit, tidak, karena Allah sekali lagi tidak seperti makhluknya, tapi adalah maksud langit di sana adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu min ghairi kaifin. Nah, maka dijelaskan di sini Nabi Muhammad melihat Allah di sana apa? Min ghairi kaifin. Tanpa min ghairi kaifin, tanpa adanya bagaimana. Bagaimana Nabi Muhammad melihatnya? Enggak diketahui. Wallahu alam. Bagaimana? Enggak ada bagaimananya. Wan hisarin juga tidak terbatas Allahnya. Tidak terbatas maksudnya Allah ada di depan. Allah ada di belakang Nabi Muhammad. Allah di samping Nabi Muhammad. Enggak. Karena depan, belakang, dan samping semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pun demikian Allah tidak terbatas dengan waktu, dengan tempat. Allah berada di langit 7, Allah di arash, Allah di atas kursi. Enggak demikian. Tidak demikian. Nah, karena ini tidak diperbolehkan mengatakan demikian.
Kalaupun ulama salaf mengatakan Allah bisa dikatakan di langit, maksudnya bukan di langit yang seperti bayangan kita. Pokoknya kami beriman dengan ayat tersebut tanpa ada bagaimana, seperti apa langitnya, apakah di atas, enggak. Kami beriman saja. Nah, tidak seperti yang dipahami oleh sebagian bahwasanya Allah di atas singgasana, di atas aras. Duduk seperti manusia biasa. Seperti manusia kita duduk kakinya ke bawah, kemudian atas singgasana di atas aras. Tidak demikian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena sekali lagi Allah berbeda dengan makhluk. Makanya Syekh Ahmad Marzuki mengatakan ketika Allah bertemu dengan Nabi Muhammad ketika peristiwa Mi'raj ini, kata beliau min ghairi kaifin, tanpa dijelaskan bagaimana bertemunya Allah dengan Nabi Muhammad. Nah ini bagaimana? Enggak diketahui. Wan hisorin juga tidak terbatas dengan waktu. Bukan Allah berada di langitnya. Enggak, tidak. Allah berbeda dengan yang lain. Kemudian kata beliau, waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Kemudian Allah mewajibkan alaihi kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk kepada kita umatnya, khamsan sih maksudnya 5 waktu solat. Duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ba'da khamsina farad, setelah 50 sebelumnya. 50 solat yang diwajibkan. Ini sebagaimana kisahnya masyhur. Allah pertama kali mewajibkan 50 kali. Kemudian Nabi Muhammad konsultasi dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa menyarankan Nabi Muhammad menyampaikan mohon dikurangi kepada Allah sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Nah, meskipun 5 waktu ini tentu satu sholat sama dengan 10 empat. Makanya 5 sholat kali 10 sama dengan 50 yang pertama kali Allah tetapkan. Dan dengan adanya berkurangnya dari 50 waktu menjadi 5, ini menunjukkan kata para ulama, sayangnya Allah pada kita semuanya, Allah tidak mau dan tidak bermaksud memberatkan kita. Kemudian waballaghal ummata, Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya bil Isra, tentang kisah Isra ini. Sampaikan. Muhammad begitu sampai selesai disampaikan kepada Abu Bakar, disampaikan kepada orang Mekah saat itu, termasuk kepada kita semuanya. Juga Nabi Muhammad telah menyampaikan wa fardhi khamsatin bilam tiqa'i. Nah ini, dan juga tentang wajibnya sholat 5 waktu tanpa adanya keraguan. Imtiro ay syak, bilam tiro ay bila syak, tanpa ada keraguan. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan Isra Mi'raj dan juga hasil dari Isra Mi'raj, yaitu diantaranya tentang masalah sholat 5 waktu, kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian qad faza siddiqun bitasdiqin lahu. Sungguh telah beruntung siddiqun. Siapa siddiq ini? Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, beliau diberi gelar As-Siddiq, yang benar atau yang jujur, karena beliau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, beliau yang pertama kali mengatakan, saya percaya bahwa itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, nama beliau diperdebatkan oleh para ulama, ada yang mengatakan Abdullah, dan ini pendapat mayoritas ulama, nama Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah. Ada yang lain mengatakan namanya Atiq. Tapi mayoritas ulama mengatakan nama Abu Bakar adalah Abdullah. Sementara Abu Bakar adalah kunyah. Itu untuk yang diawali dengan nama ayah atau ibu. Ummu Muhammad, ibunya Muhammad. Maksudnya dia punya putra namanya Muhammad. Nah, kemudian Abu Bakar, ayahnya Bakar. Nah, ini juga kunyah. Nama beliau yang asli menurut mayoritas ulama adalah Abdullah. Sungguh telah beruntung Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Bitasdiqin lahu. Karena telah membenarkan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini. Membenarkan Nabi Muhammad SAW. Dan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Kemudian, wabil uruji as-sidqu. Pun demikian seyogianya kita meyakini, membenarkan bil uruji. Dengan peristiwa Mi'raj juga. Dengan peristiwa Mi'raj juga. Wa fa'ahlahu. Maka ini telah sesuai dengan yang memang berhaknya hal itu, maksudnya dengan berhaknya adanya peristiwa Isra dan Mi'raj, dan memang yang menyampaikannya Rasulullah SAW dan tidak mungkin berbohong, apalagi dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, maka patut dan seyogianya kita membenarkan dan wajib hukumnya membenarkan adanya peristiwa Isra, juga adanya peristiwa Mi'raj. Nah, ini beberapa bahasan tentang Isra Mi'raj yang akan kita bahas dari bait ke-46 dan bait sampai bait ke-40. Itu penjelasan singkatnya sesuai dengan terjemah dari kata-kata Syekh Ahmad Marzuki dalam baitnya. Baik, kita lihat sekarang penjelasannya. Kata para ulama dengan adanya perkataan dari Syekh Ahmad Marzuki ini, wa qabla hijratin Nabi al-Isra sampai akhir, Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nurul Zolam beliau mengatakan ayyajibu ala kulli mukallafin,
ay ya'taqida anna Allah Ta'ala akrama nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bil Isra'i wal Mi'raj lailan. Nah, jadi wajib bagi setiap mukallaf termasuk kita semuanya muslimin muslimat untuk meyakini bahwasannya Allah telah memuliakan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada malam hari. Jadi ini wajib hukumnya. Karena tentang masalah Isra ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Pun Mi'raj Allah singgung dalam Al-Quran. Jadi oleh karena itu wajib kita meyakini bahwa memang Nabi Muhammad telah diberikan mukjizat oleh Allah berupa peristiwa Isra Mi'raj. Isra artinya berjalan pada waktu malam dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sementara Mi'raj artinya naik, maksudnya naiknya Nabi Muhammad SAW dinaikkan oleh Allah tentunya, yaitu dari Masjidil Aqsa sampai langit ke-7, bahkan tembus melebihi langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Ini Isra Mi'raj. Dan ini terjadi pada waktu malam hari. Bahkan kata para ulama dalam waktu yang sangat cepat. Sangat cepat. Ada yang mengatakan lamanya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah kurang lebih 4 jam saja. 4 jam saja. Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, padahal saat itu kalau ditempuh dengan kendaraan unta, minimal memakan waktu 1 bulan. Di perjalanan dari Mekah ke Palestina 1 bulan. Nah, kemudian apalagi dari Masjid Aqsa kemudian naik ke langit, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi, di luar akal kita. Dan ini adalah merupakan kemuliaan ataupun kelebihan, mukjizat yang Allah berikan hanya untuk Nabi Muhammad. Dan tidak pernah terjadi kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad yang diberikan mukjizat seperti ini. Khususnya naiknya dari Masjidil Aqsa sampai ke langit, sampai tembus melebihi langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Ini khusus untuk Rasulullah SAW diperjalankan. Dan hanya dalam waktu 4 jam saja. Sampai kata para ulama dalam sebuah riwayat, sampai Khadijah saja tidurnya belum pindah posisinya. Jika kalau posisinya masih menghadap ke kanan, masih menghadap ke kanan setelah Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj ini. Jadi hanya 4 jam saja, di sebagian dari malam. Sebagian dari malam. Nah, ini tentunya adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui Allah menegaskan nanti kita dalam Al-Qur'an ketika bicara dengan Isra Mi'raj ini, yaitu dalam surah Al-Isra, dalam surah Al-Isra ayat 1 Allah menjelaskan tentang peristiwa ini. Allah menegaskan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Nah, ini perlu diketahui Bapak bagian. Allah dalam ayat ini menggunakan kata asra bi 'abdihi, fi'il muta'addi dalam bahasa Arab. Fi'il muta'addi ini fi'il yang memerlukan objek, maf'ul. Jadi asra bi 'abdihi, Allah yang Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini artinya bahwa sesuai dengan teks ayat tersebut Allah menegaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini bukan Nabi Muhammad jalan sendiri, bukan. Tapi Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah. Oleh karena itu, karena Allah yang menjalankan Nabi Muhammad, sesuatu yang tidak masuk akal menjadi sangat masuk akal. Karena Allah yang menjalankan. Kalau Nabi Muhammad jalan sendiri tanpa dijalankan oleh Allah, yaitu dari Mekah ke Palestina langsung naik ke langit, nggak mungkin. Namun karena Allah menegaskan bahwa Allah yang menjalankannya, bukan Nabi Muhammad nih, asra bi 'abdihi, fa'ilnya Allah. Allah yang menjalankan hambanya itu Nabi Muhammad SAW, maka semua menjadi mungkin sekali. Maka analogi yang mudahnya barangkali, ilustrasi yang mudahnya, jika seandainya jam dari angka 12 jarum pendeknya ke jarum panjang jadi angka 12. Kemudian ingin sampai muter sampai ke jam 12 lagi. Itu perlu berapa detik? Perlu 60 detik. Itu kalau jalan sendiri. Tok, 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 tok. Kalau jalan sendiri. Perlu 60 detik. Namun kalau, atau apalagi kalau jarumnya jarum pendek. Jarum pendeknya dari angka 12 ke angka 12 lagi. Nah, ini artinya bahwa dia memerlukan 12 jam. 12 jam. Harus terus berputar. Kalau dia jalan sendiri. Namun kalau seandainya saya sampaikan bahwa jam ini dari angka 12 ke angka 12 lagi, nggak perlu 12 jam. Saya sampaikan cuma perlu beberapa detik saja. Perlu 10 detik saja. Apakah mungkin? Mungkin. Mungkin bagaimana?
Kalau saya copot belakangnya lalu saya putarkan, maka yang sekarang berjalan itu jam bukan jamnya jalan sendiri, tapi diputarkan oleh saya. Maka yang aturannya kalau dia jalan sendiri perlu 12 jam, sekarang cuma beberapa detik saja. Loh kenapa? Karena jam tersebut bukan berjalan sendiri, tapi ada yang menjalankan, yaitu saya. Nah ini ilustrasi mudahnya. Jadi pun demikian. Nabi Muhammad sampai ke Palestina aja perlu 1 bulan. Kenapa ini sampai ke langit sampai 4 jam saja? Bolak-balik. Isra Mi'raj ini hanya 4 jam saja menurut para ulama. Kenapa? Karena saat ini bukan Nabi Muhammad yang jalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah. Itulah maka subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah yang menjalankannya. Allah yang menjalankannya. Kemudian pun demikian kalau seandainya dikatakan seekor lalat terbang dari Jakarta sampai ke Mesir perlu hanya dalam waktu 12 jam. Seekor lalat terbang ke Mesir dalam waktu 12 jam. Orang tidak akan percaya. Karena nggak mungkin lalat bisa sampai ke Mesir. Mungkin perlu waktu berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun atau berhari atau mungkin nggak sampai. Atau mungkin nggak sampai. Karena cuaca dan sebagainya, seekor lalat. Namun dikatakan bahwa seekor lalat sampai ke Mesir hanya dalam 12 jam, mungkin terjadi. Loh bagaimana? Ketika lalat itu bukan jalan sendiri, tapi dijalankan. Lalat itu hinggap di orang yang akan pergi ke Mesir. Saya dari Jakarta, dari Soekarno-Hatta mau pergi ke Mesir misalnya. Lalu ada seekor lalat hinggap di baju saya. Masuklah ke pesawat, sampailah ke Mesir. Saya sampai ke Mesir, lalat itu pun sampai di Mesir. Itulah demikian ilustrasi mudahnya ataupun analog mudahnya peristiwa Isra Mi'raj ini. Makanya sekali lagi bahwa Isra Mi'raj ini terjadi adalah karena Allah sendiri berfirman, asra bi'abdihi. Allah yang telah menjalankan hambanya, menjalankan Nabi Muhammad SAW. Dan Isra Mi'raj ini kata para ulama terjadi pada waktu malam hari, kurang lebih hanya 4 jam saja. Dan terjadi pada malam Senin. Ini menurut mayoritas ulama. Malam Senin, malam ke-27 dari bulan Rajab. Makanya pada bulan Rajab suka ada peringatan Isra Mi'raj. Karena memang itu pendapat mayoritas ulama. Bahwa Isra Mi'raj terjadi pada malam Senin, malam ke-27 dari bulan Rajab. Meskipun ada pendapat-pendapat yang lain. Namun ini pendapat mayoritas ulama. 1 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itulah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Allah tegaskan peristiwa Isra ini dalam firman Allah dalam Al-Quran. Tadi dalam surat Al-Isra. Makanya dari surat Al-Isra. Isra ini adalah peristiwa Isra Mi'raj ini. Peristiwa Isra Mi'raj ini. Allah berfirman dalam ayat pertamanya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini Isra'nya. Alladzi barakna haulahu yang kami berkahi di sekitarnya. Linuriyahu min ayatina. Nah ini. Di antara sebab maksud Allah dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah linuriyahu min ayatina. Untuk diperlihatkan kepadanya tentang tanda kekuasaan Allah. Bahwa bagi Allah mudah semuanya. Mudah bagi semuanya. Yang tidak mungkin menurut manusia, bagi Allah sangat mungkin. Bukankah Allah menciptakan Adam dan Hawa bukan dari laki-laki dan perempuan? Ya menurut akal tidak mungkin. Menciptakan Hawa dari laki-laki, tidak dari perempuan. Menciptakan Nabi Isa dari perempuan, tidak dari laki-laki. Dan menciptakan kita dari laki-laki dan dari perempuan. Semua mungkin bagi Allah. Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Ini Allah untuk menunjukkan tanda kekuasaan Allah SWT. Innahu huwas sami'ul basir. Dan Allah maha mendengar juga maha mengetahui. Nah ini artinya bahwa Isra Allah sebutkan, Allah singgung dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra. Pun demikian dengan Mi'raj. Menurut para ulama, Allah juga menyinggung peristiwa Mi'raj dalam firman Allah dalam surat An-Najm. An-Najm ayat 12 sampai 18. Ketika Allah berfirman, afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Nah ini yaitu Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril di Sidratul Muntaha. Ini peristiwa Mi'raj kata para ulama. Indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nah ini tentang peristiwa Mi'raj. Nah ini disinggung oleh Allah dalam surat An-Najm ayat 12 sampai 18. Adapun detailnya disebutkan dalam banyak hadis sahih. Di antaranya yaitu dalam hadis riwayat Imam Muslim.
Imam Muslim diterima dari Anas bin Malik misalnya dalam sahihnya. Diceritakan detail tentang peristiwa perjalanan Isra Mi'raj yang diantaranya Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril mengendarai kendaraan yang bernama buraq. Buraq ini hewan. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, kata beliau, utitu bil buraqi wa huwa dabbat abyadu tawilun fawqal himari wa dunal baghli. Buraq ini adalah dabatun, yaitu binatang, binatang biasa, hewan. Abyad, warnanya putih, tawilun, dia panjang, fauqal himar, besar hewan ini di atas keledai, dunal bagol, tapi di bawah bagol. Bagol ini kuda kecil. Jadi kalau kuda Arab kan besar-besar. Nah, yang kecilnya, yang agak kecil namanya bagol. Ada hewan namanya bagol. Jadi oleh karena itu buraq ini adalah hewan. Tapi kecepatannya Masya Allah. Dan buraq ini tidak pernah ditunggangi oleh satupun Nabi dan Rasul sebelumnya. Hanya Nabi Muhammad yang menunggangi. Nah, ini kelebihan yang Allah berikan hanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, banyak sekali kelebihannya. Ini mukjizat yang sangat luar biasa. Nah, ini Allah jelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj dalam banyak hadis, di antara hadis riwayat Imam Muslim. Sebagaimana kita ketahui bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini setahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sedang sangat sedih. Karena di antara yang terbesar sedihnya, dua bodyguard beliau yang menolong, membantu, menyokong dakwah beliau, baik yang sifatnya internal atau eksternal. Internal yaitu Khadijah, istri beliau, dan eksternal paman beliau Abu Thalib meninggal dunia pada tahun yang sama. Jadi Abu Thalib dan Khadijah yang membela mati-matian meninggal dunia di tahun yang sama. Yang mana ketika ada keduanya, orang-orang musyrikin Mekah enggak semuanya berani tentang Nabi Muhammad. Hanya yang pembesar-besarnya, kelas kakapnya yang berani menentang Nabi Muhammad, mencemooh Nabi Muhammad. Yang kece-kecenya nggak berani. Kenapa? Karena melihat kemuliaan Khadijah dan kemuliaan Abu Thalib. Pembelaan beliau yang luar biasa. Nah, di tahun itu keduanya meninggal dunia. Sedih tentu Nabi Muhammad. Sangat sedih. Dua bodyguardnya meninggal dunia. Makanya oleh para ulama sering disebut dengan Amul Huzni. Tahun kesedihan. Para ulama sejarah mengatakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Nabi Muhammad sangat sedih. Nah, kemudian Allah menghibur Nabi Muhammad sekaligus menunjukkan kekuasaan Allah bahwa Muhammad SAW ingat, sekalipun ingat bahwa Khadijah dan Abu Thalib yang membela musuh meninggal dunia, tapi ingat ada yang hakikatnya memberikan pembelaan dan kekuatan untuk kamu dan untuk kedua bodyguardmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sedih berlebihan. Karena kalau keduanya sudah meninggal dunia, tapi yang memberikan kekuatan kepada keduanya masih ada dan akan tetap ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah kata para ulama, kemudian adanya Isra Mi'raj menghibur Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berangkat, sebagai ketahui berangkat dari Mekah kemudian ke Palestina, kemudian banyak kejadian yang beliau lihat, sebagaimana kita ketahui, termasuk juga beliau melihat Sungai Nil dan Sungai Efrat. Sungai Nil dan Sungai Efrat, dikatakan apa itu wahai Jibril? Kata Jibril, wahai Muhammad, itu adalah sungai surga yang Allah berikan kepada penghuni bumi. Nah, alhamdulillah, Nil dan Efrat. Nil, nah ini yang melintasi sekitar 10 negara dan ujungnya berada di Mesir, bahkan pertemuannya ada di Sudan, di Khurtum. Nah, itu termasuk sungai yang pernah dilihat oleh Rasulullah SAW. Termasuk Efrat yang ada di Irak. Nah, kemudian melihat kejadian-kejadian yang lain. Bahkan bukan hanya itu, sampai di Masjid Aqsa beliau mengimami sholat. Nah, beliau juga menjadi imam sholat untuk semua nabi dan rasul. Kemudian juga beliau naik ke langit, bertemulah dengan nabi-nabi. Beliau naik ke langit yang pertama, kemudian naik ke langit yang kedua. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga di langit yang ketiga Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian juga di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini sebagai disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam banyak hadis-hadis sahih. Nah, ini bertemu dengan nabi-nabi. Nah, kemudian beliau sampai Mi'raj dan akhirnya bertemulah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 5 waktu. Bahkan kata sebagian ulama termasuk juga diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir. Ada mengatakan 3 ayat terakhir.
Kalau 3 ayat terakhir berarti dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau 2 ayat terakhir berarti dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Qulun amana sampai yang terakhir 286 ayat ke-286. Makanya 3 ayat terakhir atau 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini sangat luar biasa. Seyogianya dihafalkan oleh kita. Bahkan termasuk di antara cara agar doa kita mustajab yaitu membaca ayat tersebut sebelumnya. Bahkan termasuk di antara ayat yang kalau kita baca, Allah akan menjaga dan melindungi kita di hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk di antaranya dari godaan setan atau dari makhluk yang jahat atau dari wabah dan penyakit. Nah ini, kenapa? Karena memang ayat tersebut menurut sebagian ulama diturunkan langsung yaitu ketika peristiwa Mi'raj ini. Nah, tidak di langit, tidak di bumi, tapi di langit. Nah, nanti insya Allah kita jelaskan. Lalu apa pelajaran penting dari peristiwa Isra Mi'raj ini yang patut kita petik dalam kehidupan kita khususnya sehari-hari ini? Maka yang pertama adalah berkaitan dengan hal ini adalah pentingnya kita mengambil sebab. Mengambil sebab. Artinya bahwa perlu kita usaha. Ya, tidak boleh seorang muslim hanya berdoa saja tanpa usaha, enggak. Harus ada sebabnya. Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Allah sangat mudah membawa Nabi Muhammad tanpa pelantara buruk langsung. Udah Nabi aja dari Mekah ke Palestina langsung ke langit. Langsung ke Sidratul Muntaha. Bagi Allah mudah banget menjalankan Nabi Muhammad tanpa pelantara buruk. Namun karena ingin pentingnya menanamkan bahwa setiap muslim dan muslimah hamba-hamba Allah wajib mengambil sebab ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelantara. Di antara pelantara ada Isra Mi'raj ini adalah seekor hewan yang bernama buruk. Seekor hewan yang bernama buruk. Jadi artinya bahwa setiap muslim wajib berusaha. Kalau dia memang ingin kesehatan, misalnya zaman sekarang COVID ini, tidak bisa cukup begini, ya Allah yang penting cukup doa lah. Yakin dengan Allah. Pokoknya kalau Allah sudah waktunya mengenakan, kita kena. Kalau enggak, ya enggak kena. Kemudian tidak memperhatikan protokol kesehatan. Oh, enggak boleh. Dan enggak boleh. Haram hukumnya. Buat sebagian ulama, haram. Karena mengambil sebab hukumnya wajib. Maka wajib kita mengambil sebab itu. Selain kita yakin bahwa yang memberikan penyakit ataupun yang mengenakan atau tidak mengenakan hanya Allah. Selain kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar dijauhkan dari wabah tersebut. Wajib kita juga berikhtiar mengambil sebab. Yaitu apa? Kita menjaga protokol kesehatan dengan jalan memakai masker. Juga menjaga jarak sebagai disampaikan oleh para dokter dan bapak ibu dokter yang berbahagia. Atau oleh pemerintah. Ini wajib. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW Allah tetapkan dengan mengambil sebab melalui buruk. Meskipun Nabi Muhammad sangat mudah meskipun Allah sangat mudah untuk membawa Nabi Muhammad tanpa pelantara buruk. Tapi ada buruknya ditemani dengan malaikat Jibril sebagai mustasyarnya, sebagai nasihatnya. Setiap pertanyaan kepada malaikat Jibril, ini sebuah sebab yang harus diambil. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah SWT. Allah juga demikian dengan Nabi Nuh. Ketika mau diselamatkan dari banjir tersebut, Allah mudah saja. Tanpa membuat kapal pun Nabi Nuh selamat dengan orang beriman. Mudah. Airnya nggak akan kena. Misalnya mudah. Namun Allah tidak mau demikian. Ingin mengajarkan kepada kita ambil sebab. Kalau mau pintar, belajar. Kalau mau sehat, selain doa dan sebagainya, jaga kesehatan. Jaga makanan, olahraga. Misalnya. Kalau ingin kita mendapatkan kekayaan yang lebih, bekerja keras, berusaha dengan maksimal. Nabi Nuh pun demikian. Untuk diselamatkan Allah, ayo Nuh buat sebabnya. Apa sebabnya? Buat sebuah kapal besar. Kapal besar. Pun demikian dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah menyelamatkan dari kejaran Nabi Fir'aun. Terbelahnya laut merah dengan apa? Dengan sebab Allah memerintahkan Musa, pukulkan tongkatmu. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim kata Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63. Wahai Musa, kamu sekarang udah terpepet nih. Untuk aku selamatkan dan agar laut itu terbelah, ambil sebab, pukulkan tongkatmu ke laut itu. Dipukulkan oleh Nabi Musa, terbelahlah laut. Padahal Allah sangat mudah saja. Tanpa demikian, Allah langsung bukakan itu laut berdua. Mudah bagi Allah. Namun Allah tidak menginginkan demikian. Bahwa manusia harus ada andil sebab. Membuat sebab. Berusaha, ikhtiar. Nabi Musa demikian. Maryam juga demikian. Maryam bahkan apalagi. Maryam pernah diberikan oleh Allah makanan langsung dari langit. Tanpa proses, tanpa sebab. Langsung tiba-tiba di depan makanannya terpenuhi semuanya. Bahkan makanan yang ada adalah buah-buahan yang tidak ada pada musim itu. Pada musim itu nggak ada jeruk, tapi jeruk ada. Sampai kata Nabi Zakaria, anna laki hadza, dari mana ini Maryam? Maryam mengatakan, ini dari Allah. Inna Allah yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezeki kepada orang tanpa hitung-hitung.
Namun ketika Maryam setelah melahirkan Nabi Isa alaihissalam, sebenarnya Allah sangat mudah kemudian memberikan makanan, kurma dan yang lainnya kepada Maryam yang saat itu sedang lemah baru melahirkan. Yang sebagaimana Allah berikan kepada Maryam ketika berada di tempat ibadah. Namun Allah tidak melakukan saat itu kepada Maryam untuk mengajarkan kita harus usaha. Maka apa kata Allah ketika Maryam demikian? Kata Allah dalam surat Maryam, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, aku tahu kamu sekarang udah lapar, lemah karena telah melahirkan. Kalau kamu mau makan sekarang, coba goyangkan pohon kurma itu. Bayangkan Allah memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma. Padahal pohon kurma, coba Bapak Ibu bahagia. Bapak, saya yakin Bapak Ibu sudah berangkat ke Mekah atau ke Madinah. Atau kalau nanti misalnya berangkat lagi, coba dekat dengan pohon kurma. Goyangkan oleh Bapak Ibu yang bahagia. Jangankan Maryam wanita yang baru melahirkan, orang yang kuat, gagah, mungkin gymnya terus-terusan, badannya kekar, suruh goyangin pohon kurma, jangankan jatuh itu kurma-kurmanya, goyang pun kagak. Berat. Namun Allah tetap memerintahkan Maryam, ambil sebab. Hasilnya Allah. Kita berusaha, hasil dari Allah. Akhirnya Maryam menggoyangkan dengan izin Allah, berjatuhanlah buah kurmanya. Kemudian makan. Artinya bahwa dengan peristiwa Isra Mi'raj ini hal yang penting adalah pentingnya kita mengambil sebab. Ini yang sangat penting sekali, mengambil sebab. Yaitu kita perlu berusaha, bekerja, tidak hanya menengadahkan. Karena kata Umar bin Khattab, langit tidak pernah menurunkan emas. Langit tidak pernah menurunkan berlian. Maka kita harus berusaha, harus bekerja. Jangan pemalas. Jangan hanya menengadahkan berdoa. Tak usah, enggak. Jangan hanya ibadah. Bekerja juga. Bekerja juga bagian dari ibadah. Kemudian yang berikutnya, hal yang penting dalam peristiwa Isra Mi'raj ini adalah berkaitan dengan pentingnya kita memantapkan keimanan kita akan hari akhir. Hal yang gaib. Jadi pentingnya memantapkan keimanan kita pada hal yang gaib. Jadi artinya bahwa seorang muslim, seorang mukmin yang luar biasa, keyakinan, keimanan harus kokoh dengan kuat dengan Isra Mi'raj ini, khususnya kepada yang gaib. Karena pokok keimanan agama kita umumnya adalah gaib. Gaib itu Bapak Ibu nggak kelihatan, nggak bisa diraba. Semua rukun iman kita gaib. Kita percaya saja, yakin saja. Kenapa? Karena yang menyampaikan Allah, karena yang menyampaikan Rasulullah. Dan itu harus terkokoh kuat dalam diri seorang muslim. Tidak bisa kemudian semua dengan dilogiskan. Enggak. Kita harus keimanan kita kuat dengan Isra Mi'raj ini. Saya yakin adanya peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa? Karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah menegaskan, menjelaskan dalam hadis-hadis sahihnya. Maka kami mengimaninya dengan seyakin-yakinnya. Meskipun kami tidak pernah melihatnya. Tidak pernah merabanya. Hanya dengar cerita, kabar dan kabar. Yaitu dari firman Allah dan sabda Rasulullah. Itu, tapi kami yakin. Nah, itulah keimanan yang kokoh yang harus diperkuat oleh seorang mukmin, khususnya harus mantap keimanan pada yang gaib. Coba Bapak Ibu, dari rukun iman yang 6, sebagian besarnya gaib. Iman kepada Allah, Allah gaib, kita nggak pernah melihat Allah. Iman kepada malaikat, nggak pernah kita melihat malaikat, gaib. Kepada kitab-kitab Allah, nggak pernah melihat Taurat yang asli, Zabur yang asli, Injil yang asli. Hanya Al-Quran saja, itu pun mushaf Al-Quran. Alhamdulillah, ini aja. Yang lainnya gaib. Hanya mushaf Al-Quran aja yang kita lihat. Alhamdulillah. Ini kitab. Rasul Allah nggak pernah kita melihat Nabi Adam. Nggak pernah kita melihat Nabi Muhammad pun tidak. Gaib bagi kita. Namun kita yakin. Pada Rasul-Rasulnya. Pada hari kiamat yang kelima, apalagi. Belum pernah terjadi. Tapi kita meyakininya. Gaib juga. Tentang qada dan qadar, apalagi. Tapi kita meyakininya, mengimaninya, gaib. Nah makanya kita dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, keimanan kita harus perlu makin kokoh dengan agama kita. Termasuk dengan hal-hal khususnya hal-hal yang gaib. Karena pokok keimanan dalam agama kita adalah hal yang gaib. Makanya dalam Al-Quran, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran secara tertib susunannya Al-Fatihah dan Al-Baqarah, antara ciri orang bertakwa Allah sebutkan pertama kali siapa? Yaitu orang yang beriman pada hal yang gaib. Coba ayat kedua dan ketiganya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu fi hudal lil muttaqin. Siapa bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang yang beriman kepada hal yang gaib. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran ketiga, pentingnya sholat. Bapak Ibu bahagia.
Satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di langit. Di langit. Ingat, di langit di sini bukan Allah, tempat Allah. Nauzubillah, tidak. Nabi Muhammad yang di langitnya. Di langit itu hanya sholat. Sementara ibadah yang lain Allah wajibkan di bumi. Di bumi. Semuanya. Zakat di bumi. Lewat malaikat Jibril lagi. Puasa di bumi. Lewat malaikat Jibril. Sementara sholat satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan di langit. Langsung oleh Allah tanpa pelantara malaikat Jibril. Enggak lewat malaikat Jibril. Ini artinya saking agungnya, saking mulianya kedudukan sholat. Makanya disebutkan sholat itu adalah tiangnya agama. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan yang membedakan seorang muslim dengan orang kafir, yaitu meninggalkan sholatnya. Ini saking pentingnya, saking pentingnya. Bahkan sholat satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan selama manusia itu hidup dan berakal. Selama dia hidup dan berakal, wajib sholat dalam semua keadaan. Sementara yang lain boleh ditinggalkan. Misalnya puasa, kalau sakit boleh nggak puasa, nanti dikodok. Kalau nggak dikodok, kalau udah tua renta, misalnya udah nggak kuat lagi, maka dibayar fidyah. Itu puasa. Haji kalau nggak mampu bisa dibadalkan. Orang lain nggak kuat, udah tua banget, digantikan. Orang lain menghajikan dirinya. Zakat kalau belum mampu enggak. Tapi sholat satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan selama manusia itu hidup. Selama dia akalnya sehat, wajib sholat. Nggak bisa berdiri, sholat sambil duduk. Gak bisa duduk, sholat tetap sambil berbaring. Gak bisa berbaring sambil isyarat. Gak bisa isyarat dengan mengedipkan hati. Sampai dalam semua keadaan. Makanya ini pentingnya. Maka jangan main-main dengan sholat. Maka mudah-mudahan kita usahakan selalu menjaga sholat ini. Khususnya di awal waktu. Awal waktu. Kan Allah menegaskan dalam soal Ma'un. Yaitu siapa? Kata Allah, di antara ciri orang yang mendustakan agama. Alladzina hum an salatihim sahun, itu orang yang lalai dari salatnya. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, itu orang yang lalai dari salatnya. Celaka orang yang salat yang lalai. Kata sebagian ulama yang mundur salat waktu salat tanpa ada keperluan yang jelas. Ini pentingnya salat. Nah, kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya di antara hikmah dari Isra Miraj, bahwa siapapun dari kita jika ada sedang kesedihan atau masalah, ingatlah, insya Allah selalu ada jalan keluar dan tetap berpeganglah kepada Allah. Nabi Muhammad sedihnya minta ampun ketika Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Seorang namanya manusia, aduh gimana dengan dakwah ini? 2 bodyguard saya sudah meninggal dunia. Maka kemudian Allah memberikan kabar gembira. Ingat, tetap dekat dengan Allah. Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah kemudian berikan kebahagiaan. Dan Allah tetap membelanya, menjaganya selama tentu dalam kebenaran. Maka ini artinya bahwa setiap manusia ketika ditimpa kesulitan, kesakitan, atau hal-hal yang lain, tetap dekat dengan Allah. Tetap berada di jalannya dan yakin inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tidak pernah ada satu manusia yang hidupnya susah selama-lamanya, enggak. Tidak pernah ada seorang manusia yang hidupnya senang selama-lamanya, enggak. Itu adalah hal yang pasti terjadi kepada siapapun di jagat raya ini. Karena selama di dunia ada diuji kita. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang sedih, kadang bahagia, kadang susah, kadang bahagia, selalu ada. Maka ketika kita dalam kesulitan, kesedihan, seberat apapun, tetap dekat dengan Allah dan yakin setelah kesedihan ini, setelah kesulitan ini ada jalan keluarnya, ada kemudahan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, ini diantara hikmah dari peristiwa Isra Miraj ini. Kemudian, ini selesai dengan Isra Miraj. Terakhir, ini tentang khotimahnya, tentang penutupnya. Nah, ini menjelaskan beberapa hal. Kata beliau, wahadhi aqidatun mukhtasarah. Ini adalah akidah, bahasan akidah mukhtasarah yang merupakan ringkasan. Walil awami sahlah muyassarah. Insyaallah untuk orang-orang awam, untuk masyarakat awam ini mudah dan memudahkan, mudah dipahaminya aqidatul awam ini. Nazimut tilka Ahmadul Marzuki, yang membuatnya, yang membuat nazomnya kitab ini siapa? Yaitu Ahmad Al-Marzuki, Syekh Ahmad Al-Marzuki. Ini Syekh Ahmad Al-Marzuki, sosok yang sangat luar biasa yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian kata beliau, man yantami lis-shadiqil masduqi, yang nasabnya bersambung kepada as-shadiq al-masduq, maksudnya kepada Rasulullah SAW. Di as-shadiq al-masduq maksudnya Nabi Muhammad SAW. Nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan pertama. Walhamdulillahi wassalla wassallama. Kemudian segala puji bagi Allah dan salawat serta salam ala Nabi, semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Khairi man qad alama, sebaik-baik yang telah mengajarkan kita tentang agama Islam, mengajarkan kita tentang mana yang harus kita tempuh dalam hidup kita.
wal ali wassahbi wa kulli mursyidi. Pun demikian, semoga salawat dan salam tetap tercurah untuk keluarga beliau, wassahbi dan sahabat beliau, wa kulli mursyidi dan setiap orang yang menunjukkan kepada kebaikan kepada agama Allah, wa kulli man bi khairi hadyin yaqtadi, dan juga kepada orang-orang yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ini didoakan oleh Syekh Ahmad Marzuki. Mudah-mudahan kedamaian, salawat dan salam tertimpa kepada mereka. Mudah-mudahan termasuk juga kepada kita insyaallah. Kemudian kata beliau, wa as'alul karima ikhlasul amal. Aku memohon kepada Allah Al-Karim yang maha penyayang, ikhlasul amal. Mudah-mudahan buku yang beliau tulis ini betul-betul ikhlaskan Allah. Ikhlaskan Allah. Beliau lakukan mudah-mudahan ikhlaskan Allah. Wa naf'a kulli man biha qad ishtaghala, dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk setiap orang yang yang mempelajari atau yang geliat dengan ilmu akidah, baik menghafalnya, mempelajarinya, memahaminya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kitab ini bermanfaat untuk mereka, kata beliau. Kemudian abyatuha mayyiz bi'adil jumal. Ini bait-baitnya itu jumlahnya seperti hitungan kata mayyiz. Mayyiz bi'adil jumal, dengan menghitung jumlah-jumlahnya. Maksudnya dari kata mim, ya, za. Nah, ini mim, ya dan zai ini kata para ulama, ya, ulama khusus dalam masalah huruf itu jumlah 57. Karena mim itu adalah nilainya 40, ya nilainya 10, zai nilainya 7. Jadi 40 tambah 10, 50 tambah 7, 57. Jadi artinya Syekh Ahmad Marzuki ingin mengatakan jumlah bait dari kitab Aqidatul Awam ini jumlahnya semuanya ada 57 bait. Sesuai dengan jumlah dari kata mayyiz, yaitu mim, huruf mim, ya dan zai. Yang jumlahnya menurut para ulama huruf itu adalah 57. Mim 40, ya 10, zai 7. Kemudian tarikhuha li hayyu ghurrin jummali. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa beliau menulis kitab ini. Nah, ini beliau menulis kitab ini, beliau selesai menulisnya itu adalah pada tahun 1258 Hijriah. Yaitu sesuai dengan perkataan beliau, yaitu li hayyu ghurri. Li hayyu ghurrin. Nah, ini li hayyu ghurrin ini kata para ulama kalau dihitung dengan hitung-hitungnya jumlahnya 1258. Kenapa demikian? Nah, karena huruf lam itu jumlahnya 30 kata para ulama, ya jumlahnya 10, ha jumlahnya 8. Nah, kemudian ya berikutnya jumlahnya 10. Jadi 30 tambah 10 40, tambah 8 48, tambah 10 58. Shin jumlahnya 1000 dan ro jumlahnya 200. Berarti 1258. Nah, jadi beliau ingin menjelaskan bahwa buku ini ditulis oleh beliau, terakhirnya selesainya yaitu tahun 1258 Hijriyah. Tapi beliau menggunakan huruf tadi. Nah, beliau menuliskan dengan huruf tadi. Tarikhuha li hayyu ghurrin jummali. Kemudian kata beliau samaituha aqidatal awami. Saya memberikan nama kitab ini dengan aqidatal awam. Akidah untuk orang-orang awam, untuk masyarakat biasa, untuk menunjukkan bahwa kitab ini diperuntukkan untuk pemula yang ingin belajar ilmu akidah. Kemudian min wajibin fid dini bitamami, yaitu menjelaskan tentang hal-hal yang wajib diyakini, diimani oleh setiap muslim dan muslimah dari agama kita tercinta bitamami, secara sempurna. Makanya kitab Aqidatul Awam ini sifatnya ringkasan saja, menjelaskan hal-hal pokok-pokok yang wajib diimani oleh kita, termasuk seperti yang telah kita bahas pada sebelumnya. Dengan demikian, maka alhamdulillah selesai sudah bahasan kita dari kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Misri Al-Makki. Beliau orang Mesir dan meninggal di Mekah. Maksudnya Al-Makki karena meninggalnya di Mekah. Al-Misri, Mesir, kenapa? Karena memang lahir dan besarnya beliau adalah di Mesir. Al-Maliki karena beliau mazhab fikihnya adalah mazhab Imam Malik. Nah, beliau terkenal orang yang sangat mustajab doanya dan beliau mendoakan kita mudah-mudahan dengan membaca kitab beliau dan juga selesai mengkaji kitab beliau, mudah-mudahan Allah menjadikan semua ini menjadi tambahan untuk timbangan kebaikan kita. Amin di dunia dan di akhirat. Dan karena ini sudah selesai, saya akan ingatkan kepada Bapak Ibu yang bahagia, kepada seluruh Bapak Handakers semuanya, kitab ini
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa barik wasallam ajma'in. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita telah selesai membahas kitab Aqidatul Awam karya Syekh As-Sayyid Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Misri Al-Makki. Alhamdulillah kita sudah selesai semuanya dan saya ijazahkan kitab ini yang silsilah nasabnya sampai nyambung langsung kepada penulis kitab ini yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuqi yang saya terima dari guru-guru saya di Mesir atau juga yang lainnya, baik dari guru saya Syekh Husyam Kamil atau juga guru saya Syekh Abdul Aziz Syahawi, kemudian guru saya Syekh Dr. Yusri dan juga yang lainnya yang semuanya menyambung sanadnya kepada Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Misri Al-Makki. Mudah-mudahan Allah memberkahi kitab ini dan saya ijazahkan semua ini kepada Bapak Ibu semuanya, seluruh jamaah Rohis Landak. Silakan Bapak Ibu menjawab dengan menyebut qabilna. Qabilna maksudnya saya terima. Nah, sekali lagi saya ijazahkan kitab yaitu Aqidatul Awam karya Syekh Sayyid Ahmad Marzuqi Al-Maliki Al-Misri Al-Makki kepada Bapak Ibu yang berbahagia, Rohis Landaker semuanya yang saya terima dari guru-guru saya yang sanadnya bersambung kepada penulis kitab ini yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuqi. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, silakan Bapak Ibu menjawab qabilna. Qabilna. Alhamdulillah kalau demikian Bapak Ibu, alhamdulillah selesai dari kitab ini, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan, maka kita diskusikan, maka kembali kepada moderator kita, kepada Bapak Dr. Pringgo. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Aib. Buat sahabat-sahabat Rohis Landakar, bila ada pertanyaan silahkan diketikkan di chat. Ini ada satu pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Aib, izin bertanya, hikmah apa yang bisa kita petik dalam peristiwa Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Allah Taala memilih Masjidil Aqsa di Palestina sebagai tujuan? Syukron Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik, jazakallah khairan katsiran. Bapak Ibu dokter yang bahagia, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Ini di antara hikmah dari Islam ini tentu sangat banyak sekali dan di antaranya jazakallah khairan katsiran adalah tentang Masjid Aqsa. Pertama, di antara hikmah dengan disebutkan Masjid Aqsa secara umum pentingnya masjid bagi kehidupan seorang muslim. Ini secara umum. Karena Allah sampai menyebutkan tentang Isra ini disebutkan masjidnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Isra ini dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid. Maka secara umum pentingnya seorang muslim perhatian dengan masjid, khususnya tentunya laki-laki. Baik dengan sholatnya, kalau sudah selesai pandemi corona ini. Kalau corona masih ada demikian, maka kita di rumah saja sesuai dengan mengikuti aturan dari pemerintah dan petugas kesehatan, termasuk dari Bapak Ibu yang bahagia. Nah, di luar itu maka hidupkan dengan masjid. Nah, kemudian termasuk mengkaji masjid. Karena apapun yang berkaitan dengan masjid, Masya Allah luar biasa. Sampai Rasul mengatakan orang yang berangkat ke masjid, pulang pergi ke masjid, maka Allah siapkan tempat jamuan nanti di surga. Bahkan disebutkan orang yang sholat di masjid dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, pahalanya seperti haji dan umroh. Berangkat ke masjid Kuba untuk sholat di sana, sholat sunat atau yang lainnya 2 rakaat, pahalanya seperti umroh. Siapa yang dari rumahnya mengambil wudhu kemudian berangkat ke masjid untuk sholat, setiap langkahnya adalah mengangkat derajat, menghilangkan kesalahan, kemudian dilipat ganda. Banyak sekali, luar biasa. Artinya bahwa seorang manusia, seorang muslim layaknya pentingnya dimanapun berada selalu dekat dengan masjid. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat, siapa di antaranya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya bergantung dengan masjid. Ini yang pertama secara umum. Yang kedua tentang pentingnya 2 masjid tadi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini pentingnya. Jadi kita harus perhatian. Bahkan kenapa Allah menyebutkan langsung Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Agar hati kita selalu bergantung kepadanya. Agar hati kita selalu mencintai keduanya. Wabil khusus Masjidil Aqsa yang sekarang berada di tangan orang-orang Yahudi. Nah, Zionis Yahudi. Makanya kita harus selalu perhatian, mencintainya. Bahkan setiap saat kita doakan, mudah-mudahan Allah membebaskan Masjidil Aqsa. Itu masjid kita. Di mana semua dunia terdiam dengan masalah itu. Padahal dalam sejarah siapapun yang berbicara tentang sejarah Masjid Aqsa, maka bukan milik orang Yahudi sama sekali. Itu adalah tugas kita. Maka dengan Allah menyebutkan Masjidil Aqsa, selain menunjukkan kemuliaan Masjidil Haram dan Masjid Aqsa, bukankah Masjid Aqsa di antara kemuliaannya
merupakan kiblat pertama umat Islam. 16 bulan kurang lebih Nabi Muhammad sholat menghadap Masjidil Aqsa. 16 bulan. Sebelum kemudian dipindahkan ke Masjidil Haram. Bahkan disebutkan juga dengan menyebutkan Masjidil Aqsa, kemuliaan yang luar biasa. Kata minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Yang kami berkahi di sekitarnya. Diberkahi sekitarnya. Ini memang adalah daerah yang diberkahi. Dan perlu diketahui juga Bapak Ibu Bahagia, ini penting sekali. Mudah-mudahan saya juga belum pernah ke sana. Pernah mau diajak tapi visanya nggak turun dari Malaysia. Alhamdulillah. Perlu diketahui bahwa Masjidil Aqsa itu bukan hanya gambar yang kita lihat kubah Sohro itu, bukan. Kubah apa namanya? Kubah musyarrafah yang kita kalau lihat kubah yang warna kuning itu, yang keemas-emasan. Muzahabah bukan hanya itu. Itu adalah kubah saja. Sementara Masjidil Aqsa itu satu luas semua, satu ruangan itu semuanya, satu kompleks itu semua Masjidil Aqsa. Yang di dalamnya ada 7 masjid. Ada 7 masjid. Di antara ada masjid yang di bawah tanah. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan nikmat kepada kita bisa berkunjung ke sana dengan izin Allah. Mudah-mudahan. Bapak Ibu yang berbahagia yang sudah berangkat ke sana, alhamdulillah. Karena Nabi Muhammad SAW menganjurkan, janganlah kalian bepergian kecuali di antaranya kepada ketiga masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi dan ke Masjidil Aqsa. Saking pentingnya agar hati kita bergantung dengan Masjidil Aqsa. Maka setiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj, maka di antara hikmahnya adalah hati kita mengingatkan itu Masjidil Aqsa itu milik kita. Itu tempat yang mulia milik kita. Doakan terus. Doakan terus. Mudah-mudahan Allah bebaskan dari tangan-tangan orang-orang Zionis Yahudi tersebut. Itu milik kita. Dan yang kedua, agar selalu mencintai sampai kapanpun. Kalaupun tidak bisa dengan yang lain, maka paling tidak kita mendoakan dan terus mendoakan. Dan menyokong semua cara untuk membebaskan Al-Aqsa. Al-Aqsa. Nah, itu diantara hikmah tentang kenapa Allah menyebutkan Masjid Aqsa. Karena selain mulianya luar biasa, bahkan disebutkan kata Rasulullah, sholat di Masjid Aqsa 500 kali lebih baik dari sholat di masjid manapun juga. Selain di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini 3 masjid utama agama kita. Itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Yang kedua adalah tentunya agar hati kita selalu bergantung, mencintai. Bahwa kapanpun doakan Masjid Aqsa agar senantiasa dibebaskan dari tangan-tangan orang Yahudi dan kembali kepada umat Islam. Karena itu termasuk di antara bagian ibadah yang sangat penting sekaligus di antara hikmah terpenting dari adanya peristiwa Isra ini. Nabi Muhammad sholat di Masjid Aqsa untuk mengingatkan, jangan lupa sholat di Masjid Aqsa, mengimami para nabi dan rasul, tempat berkumpulnya nabi dan rasul. Nabi Muhammad sholat di sana agar kembali kita ingat dan mencintai selama hidup kita dengan Masjidil Aqsa ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Aib. Pertanyaan berikutnya, mohon penjelasannya Ustadz Aib, perjalanan Isra Mi'raj dari Nabi Muhammad SAW ini apakah terjadi dengan jasad dan ruhnya atau hanya ruh saja? Mohon penjelasannya. Terjadi perbedaan pendapat tentang masalah ini di kalangan para ulama. Tentang apakah Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj ini beliau dengan jasad dan ruhnya atau dengan ruhnya saja. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang masalah ini. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwasannya terjadi semua itu adalah dengan badan dan ruh beliau. Dengan badan dan ruh beliau, bukan hanya dengan ruhnya saja. Nah, ini pendapat yang diambil oleh sebagian besar para ulama yang mengatakan bahwasannya terjadi dengan badan dan ruhnya. Makanya ini disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika beliau menjelaskan tentang masalah Isra Mi'raj ini, beliau mengatakan bahwasannya innal Isra'a, kata beliau, wal Mi'raja waqa'a fi lailatin wahidatin fil yaqdati bi jasadihi wa ruhihi. Bahwa Isra Mi'raj ini terjadi pada satu malam dan dalam keadaan bukan mimpi Nabi Muhammad, tapi dalam keadaan bangun seperti ini, bukan dalam keadaan tidur mimpi, tidak. Bijasadihi wa ruhi, dengan jasad dan ruhnya. Kemudian kata beliau, wa ila hadza dzhabal jumhur min ulama'il muhadditsin wal fuqaha wal mutakallimin. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, baik para ahli hadis, para ulama fikih atau para ahli ilmu akidah, mutakallimin, wa tawaradat alaihi zawahiru akhbar sahihah, dan banyak hadis-hadis yang sahih
jelas nampak lahir letterlock dari pemahaman, letterlock dari semua hadis-hadis menunjukkan hal itu. Wala yanbaghil adulu an dzalika. Wala yanbaghil adulu an dzalika, dan tidak boleh kita berpaling dari pemahaman itu, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi artinya bahwa pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj dengan jasad dan ruh beliau. Dan ini diperkuat di antara dalilnya dengan firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi. Dengan abdihi. Maksud Allah yang telah menjalankan hambanya, abdun disebutnya. Kata para ulama, dengan menyebutkan kata abduhu itu artinya peristiwa tersebut terjadi dengan badan dan ruhnya, bukan ruhnya saja. Karena kalau seandainya dengan ruhnya saja, Allah tidak akan mengatakan bi abdihi, dengan membawa hambanya. Karena kata abd ini dalam bahasa Arab itu menunjukkan jasad, badan, dan ruh. Kalau seandainya bukan dengan badannya tapi ruhnya saja, maka Allah tidak akan menggunakan kata abdihi dalam surah Al-Isra. Nah, inilah yang dijadikan di antara dalil oleh mayoritas ulama, dan ini pendapat yang tentunya tidak salah, pendapat mayoritas ulama bahwasanya Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan badan dan ruhnya, bukan hanya dengan ruhnya saja. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Aib. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya dan juga ijazah yang telah diberikan kepada kami, Ustaz Aib. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya insyaallah. Mohon maaf batin insyaallah. Sehat semuanya insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu, izin keluar Bapak Ibu. Ya Ustaz, jazakallah Ustaz.